Nanti giliran penutupan kita datang lagi. Jadi paling tidak dosen itu harus hadir ke tempat KKN itu paling enggak ya sekali atau yang harusnya sih 3 kali begitu Oh untuk gitu memantau ya. langsung. Baik. Beda-beda Oke. ya. Sekarang aja nih ya kalau yang di UIN ataupun kampus lainnya KKN reguler, KKN kebangsaan sama KKN internasional. Nah ini sekarang KKN kebangsaannya tuh katanya sih di Kalimantan Barat. Masya Allah. Baik, sebelum kita mulai dulu ya Bapak Ibu dan para asatizah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatan niyatin qaulin wa biqouli sulin wa ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi ajma'in. Suma ila arwahi minal muallimin wal muhaddisina khassa. Hadza ta'liful kitab yakni Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail As-San'ani wa summa ila Asy-Syaikh Muhammad Yasin Al-Fadani wa summa ila Kiai Haji Syafi'i Hazami wa summa Kiai Haji Syaifuddin Amsir wa summa Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub wa summa Kiai Haji Ahmad Sifatullah wa summa Ustaz Huzaimah Hidoyanggo wa summa ila Al-Ustaz Abdul Majid Khan wa summa Buya Kiai Haji Oji Turtusi biusulihim wa furu'ihim wa dhawi huquqi alaihim ajma'in. Anallahu ta'ala yujaddibu dal fitana ma zahara minha wa ma batan. Wa anallahu ta'ala yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'lihim darajatihim fil jannah. Wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa bi barakatihi wa ulumihi wa masyayikhi wa masyayikhina amin. Baik, Asy-Syaikh Yahya Abdul Rashid anta awal alaihi fatafaddal. Awan Sudatun. Anna Saudata ya binti Zam'ah. Mana nggak ada anaknya? Oh, yang di bawah yang merah. Oh. Iya betul. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha an Saudata binti Jam'ati. Zama'ah bacanya gitu. Oh, Jama' binti Jama'ah. Iya, Zama' gitu. Binti Jama'. Oh, bi fathi Zai. Betul nggak Pak? Walmi, oh ini maksudnya. Cara bacanya nih, cara bacanya nih bifat hizai wal mim. Jadi bacanya zama gitu ya. Bifat hizai wa mim wa ain muhmalah. Wain muhmalah. Nah, itu bacanya fathah semua tuh kalau begitu. Oh. Jadi za dibaca fathah, ma dibaca fathah, ain dibaca fathah. Jadi bacanya zama'a gitu ya, zama'a. Tinggal taknya. Nah, taknya di situ tidak dikasih tahu cara membacanya karena orang Arab tahu bahwa zama'ah itu adalah isim ghair munsharif. Jadi bacanya jama'ata. Zama'ata gitu. Iya. Oh, iya. Oke, lanjut. Wa kana sallallahu alaihi wasallam wa kana isim kana wa kana sallallahu alaihi wasallam tazuzu saudata. Betul nggak Pak? Tazuzu saudata bimaka. Tazau wajah. Ulangi. Oh, tazawwaja saudata bimakata ba'da mautil Hadijah. Oh, setelah meninggalnya Hadijah. Wa tufiyat. Wa tawafayat. Wa tuwufiyat.
tuwufiyat wa tuwufiyat bil Madinah bil ada lam alifnya bil Madinati ya bil Madinati apa ini sanatun tahunnya sanata gitu. sanata arba'a wa khamsina Wahabat gitu. wahabat yaumuha apa nih Aisyata li Aisyata wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaksimu li Aisyata yaumuha wa yaumaha wa yauma saudata muttafaq alaihi jadu Bukhariyu Jada Bukhariyu wal apa walailataha wa zada aidon fi fi akhirih tabtagi bidzalika ridho Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu Abu Dauda wazkuru fihi sababun wa dzakara fihi sabab wa dzakara fihi sababal gitu. Sababal hibati bisa nadi rijaluhu bisa nadin gitu. Bisa nadin rijaluhu rijalu muslimin an saudata hina anna ini isim ya. Anna saudata hina asnat wa khafat an yufarikuha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat ya Rasulullah yaumi li Aisyata faqabla dzalika dzalika fafiha wa asbahaha nazalat Pak nggak kelihatan Pak Dirga. Naikin Satria ya. Nazalat auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa inni mara'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'rada. Al-ayah wa akhraja. Oh ini bukan ini ya, ini. Ayat Al-Qur'an ini. Ayat Al-Qur'an ini. Ya Al-Qur'an. Al-ayah wa akhraja Ibnu Sa'idin. Kenapa terus? Ibnu Sa'din. Oh, Ibnu Sa'id. Ibnu Sa'id birijalin. Sakoto. Fiqatin. Oh, sikotin. Sikotin. Min riwayatil Qasimi bni Abi apa ini? Bazzah. Abi Bazzah. Mursalan. An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam talaqaha. Oh ya, talaqaha yakni saudata faqa'adat ala tariqihi wa qalat wallazi bi
bi'asika. Ba'asaka. Ba'asaka. Ba'asakal farsi. Mali fi rijalin fi rijali Ulangi. Al-firasyu al-firasu mali mali firrijali rijali hajatun. hajatun. Oh, walakinni uhibbu an ab'asu an ab'asa An ab'asa an absa'a ma'a ma'a nasaika. nisaika. Oh, ma'a nisaika yaumal kiamati fa'an sadaka billazi Fa'an syuduka gitu. oh fa'an syuduka billazi unzila alaikal kitaba hal tolakatini apa nih? Tolakatani. Ya. Hal tolaktani Biwajdatin. gimana Pak Guru? Biwajdatin. Oh, biwajdatin wajadtaha alayya. Qala la qalat fa'an syadaka. Fa'an syuduka. Fa'an syuduka Allahu. Fa'ilnya fa'an syuduka Allahu. Iya, betul. 5 atau lama? 5. Iya, terus boleh. 5 rojitani. Roja'tani. Roja'a. Oh ya, roja'tani. Faroja'aha. Faroja'aha gitu. Faroja'aha. Udah sampai sini dulu Ustaz. Ya, Saatnya okay, ya. Ya, makasih Pak. Ya. Pak Al-Farozi, Assalamualaikum Pak Al-Farozi. Assalamualaikum Pak Al-Farozi. Nggak ada ya? Ya kalau itu saya deh. Berarti sampai faroja'aha ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qalat fa inni ja'altu yaumi li Aisyata hibbatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fil hadisi dalilun ala jawazin hibbatul mar'ati nubatiha. Naubatiha lidurratiha wa ya'tabiru ridha zawja li anna lahu haqqun fi zawjati falaysa laha an tasqata haqqahu illa biridahi wa ikhtilafil fuqaha wa idza waqtalafa. Bacanya waqtalafa. Waqtalafal fuqaha'u idza wahabat naubatiha lizauji faqala al-aktsaru tasahhu wa yakhussu bihaz-zawju man arada wa hadha huwa adh-dhahiru wa qila laysa lahu dhalika bal tasiru kal ma'dumati Wakila in qalat lahu khassah biha min syi'ta jaza la idza atallaqat lahu qalu wa yasihhu ruju'u lil mar'ati fima wahabat min naubatiha li annal haqqa yatajaddadu. Baik, sadaqallahu. Itu aja dulu. Ya, panjang aja dulu ya. Baik. Baik, Bapak Ibu dan para asatidzah, langsung saja kita akan memulai sesi acara, yaitu kajian inti yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hamim Yusuf. Kepadanya beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'du. Para bapak, para ibu, para asatizah yang kami muliakan, kita bersyukur pada Allah siang hari ini kita
bisa bertemu kembali dalam kajian hadis Subul Salam. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang apapun, dan tentunya kita berharap pertemuan kita pada hari ini menjadikan hari-hari kita menjadi tambah barokah, ya. Salah satu yang Rasulullah sabdakan bahwa untuk menjadikan hari kita itu ada berkahnya, itu salah satunya adalah dengan cara menuntut ilmu, ya. Jadi kata Rasul, ya, manakala aku melewati satu hari tanpa aku menuntut ilmu, ya, fala buri kali dalikal yaum, katanya. Ya, maka tidak ada keberkahan bagiku pada hari itu. Nah, manakala kita jadikan, ya, hari kita itu sebagiannya, beberapa menitnya, beberapa jamnya kita pergunakan untuk menuntut ilmu, ya, ilmunya kita pahami atau tidak, kita amalkan atau tidak, yang penting kita udah berupaya untuk menuntutnya, maka jadilah hari kita itu menjadi hari yang penuh keberkahan, ya. Mudah-mudahan melalui Zoom ini kita telah merubah hari-hari yang mungkin kosong, ya, itu menjadi hari yang penuh keberkahan. Baik, kita langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyata radhiyallahu anha. Dari Aisyah, semoga Allah meridhoinya. Anna Saudata binti Zam'ata, ya, itu bacanya, bahwa Saudah binti Zam'ah. Bagaimana cara membaca Zam'ah, ya? Nah, diajarin tuh cara membacanya. Bi fathiz zai, dibaca dengan fathah zai, berarti bacanya za gitu. Wal mim, dan mim berarti zama. Wa ain muhmalah, dan ain tanpa titik, ya. Ain tanpa titik berarti bukan ghen kalau begitu maksudnya. Tapi baca semuanya tuh fathah semua, za ma a gitu, ya, zama a. Taknya nggak diajarin karena orang Arab tahu kalau ada tak mu'annas, ya, tak marbutah, tak mu'annas seperti itu menunjukkan bahwa itu adalah isim ghairu munsharif biasanya. Maka dibacalah dengan zama'ata, kira-kira begitu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Saudah di Makkah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Saudah di Mekah. Ba'da mauti Khadijah, setelah wafatnya Khadijah. Wa tuwfiyat bil Madinah, dan Saudah wafat di Madinah. Sanata arba'in wa khamsin, tahun 54 Hijriah, ya, 54 Hijriah. Berarti dari Rasulullah meninggal lumayan itu, ada kurang lebih berapa? 20 tahun, ya, masih ada usia 20 tahun kalau gitu. Karena di sini tahun 54, ya. Rasulullah patokan hijrahnya kan itu dari hijrahnya beliau, ya. Hijrahnya beliau itu adalah patokan dimulai adanya tahun hijrah, ya. Berarti Rasulullah wafat tahun 10 Hijrah, Saudah wafatnya tahun 54 Hijrah, ya. Berarti hampir ada 44 tahunnya, ya, sisa hidup Saudah, ya, setelah wafatnya Rasulullah, ya. Anna Saudata binti Zam'ah, lanjutan hadisnya di sini nih, ya. Wahabat yaumaha li Aisyata, menyerahkan hari gilirannya Saudah li Aisyata, untuk Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyata, maka adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menggilir bagi Aisyah yaumaha, hari giliran untuk Aisyah, wa yauma Saudata, dan hari milik Saudah, ya, muttafaqun alaih.
hadis muttafaq alaih. Tolong kalau Ustaz Sutria bisa kasih warna yang beda. Dari Bifat Hizai, coba dari Bifat Hizai, terus sampai Khomsin sini. Nah itu bukan hadis tuh ya. Coba dikasih warna apa kayak yang penting beda gitu. Nah iya. Nah itu berarti itu bukan hadis. Itu syarahnya tuh ya, penjelasan. Nah, jadi hadisnya wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Saudata binti Zam'ata wahabat yaumaha li Aisyah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqsimu li Aisyah yaumaha wa yauma Saudah. Ini sampai Saudah. Nah, ini namanya ya hadis. Ya, sampai mutak boleh ya boleh. Saudah itu hadisnya tuh ya. Yang merah juga tuh ya. Muttafaq alaih itu adalah perawi ya. Kalau muttafaq alaih berarti ahlul hadis itu sepakat ya semuanya keberadaan hadis tersebut begitu ya. Oke. Di sini dulu kita bahas. Yang pertama sebelum ke hadis saya ingin menjelaskan saudah dulu ya. Saudah itu berarti termasuk ya wanita sebenarnya ketika Nabi menikahinya itu sudah janda. Dan ya termasuk katanya sudah tua dia ya. Tapi ternyata umurnya panjang ya. Karena pada masa Rasulullah saja dia hidup dia katanya udah merasa tua begitu. Tapi ya ternyata setelah Rasulullah meninggal dunia itu umurnya masih panjang. Karena beliau baru wafat ya tahun 54 Hijrah ya, tahun 54 Hijrah. Kalau tahun 54 Hijrah anggap sajalah Nabi meninggal tahun 11 ya, tahun 11 Hijrah gitu misalnya. Maka ada 43 tahun Saudah hidup ya setelah wafatnya Rasulullah ya. Padahal pada waktu itu beliau sudah mengaku bahwa dirinya sudah tua. Nah, karena tuanya itu ya Saudah merasa dirinya sudah tua, mungkin sudah tidak layak lagi bagi merasa dirinya begitu untuk melayani Rasulullah, atau Rasulullah mungkin nggak nyaman lagi bersama. Akhirnya Rasulullah itu pernah menceraikannya gitu. Tapi ya Saudah minta supaya Rasulullah rujuk kembali. Ya kata Saudah, pokoknya saya minta dirujuk saja. Tujuannya agar engkau meridhoi saya dan saya nanti ketika dibangkitkan pada hari kiamat itu masih berstatus sebagai istri Rasulullah. Itu yang diminta oleh Saudah. Nah, terus bagaimana untuk giliran Saudah ya? Untuk giliran Saudah itu beliau menyerahkannya kepada Aisyah ya, istri Rasulullah. Jadi Saudah itu kalau dilihat dari hadis ini itu boleh dikatakan ya hanya dikunjungi oleh Rasulullah saja gitu. Biasanya Rasulullah mengunjungi istri-istrinya itu setelah asar begitu. Nah, berkunjunglah beliau kepada semua istrinya satu-satu didatanginya tanpa harus ya melakukan hubungan badan begitu. Yang penting ketemu, setelah ketemu ngobrol, berdekatan dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian keluar ya, lalu cari apa namanya datang lagi ke istri yang lainnya. Seperti itu hampir setiap hari Rasulullah seperti itu. Nah, jadi Saudah itu hanya dikunjungi seperti itu aja. Ya, Rasulullah tidak punya giliran bermalam di rumah Saudah karena Saudah telah menyerahkan harinya dan malamnya di mana yang seharusnya Rasulullah berada di rumahnya itu diserahkan kepada Saudah, ya. Nah, itu. Satu itu ya. Yang kedua, bahwa kalau dilihat dari perkawinan Rasulullah dengan Aisyah, ya kan kita santer banget rasanya gitu ya, bahwa Rasulullah setelah wafatnya Khadijah itu seolah-olah langsung nikah dengan Aisyah, ya di mana Aisyah pada waktu itu usianya antara 7 sampai 9 tahun katanya begitu. Tapi nanti
baru bergabung bersama di dalam satu rumah itu di Madinah. Ya. Padahal kalau dilihat ya data yang ada di sini bahwa setelah wafatnya Khadijah itu Rasulullah nikahnya dengan Saudah gitu ya. Bukan langsung dengan Aisyah ya. Nah, nih tadi itu dikatakan tazawwaja Saudah di Makkah ba'da mauti Khadijah ya. Rasulullah mengawini Saudah di Mekah setelah wafatnya Khadijah. Nah, wafatnya Khadijah kapan? Ya, itu kira-kira tahun ke-12 dari kenabian. Di usia Nabi ke-52 ya. Di usia Nabi ke-52 Khadijah wafat ya. Nah, tahun di mana Khadijah wafat berbarengan juga dengan tahun wafatnya Abu Thalib. Maka tahun itu dinamakan dengan Amul Huzni namanya. Nah, setelah wafatnya Khadijah, maka Rasulullah kawin atau nikah dengan Saudah. Ya, nikah dengan Saudah. Nah, nanti menjelang beberapa saat akan hijrah, nah itu baru Nabi nikah dengan Aisyah, ya. Nah, tapi tidak kumpul di Makkah, di mana Rasulullah nikah dengan Aisyah di Makkah juga, tapi kumpul bersamanya dalam satu rumah tangga itu nanti ketika setelah hijrah, ya. Nah, kumpulnya di Madinah. Jadi kalau begitu lebih dahulu nikah dengan Saudah dibandingkan dengan nikah dengan Aisyah. Itu begitu ya. Nah, ini fakta yang perlu kita pahami baik-baik ya supaya kita nanti tidak dikatakan ya salah atau tidak mengerti sejarah tentang Nabi itu seperti itu. Oke, itu. Hadis ini tadi menjelaskan Anna Saudah binti Zama'ata wahabat yaumaha li Aisyah. Bahwa Saudah putri daripada Zama'ah itu menyerahkan giliran harinya untuk Aisyah. Dan Rasulullah menggilir Aisyah 2 hari. Hari yang memang giliran Aisyah dan hari yang seharusnya berada di rumah Saudah. Ya. Nah, Saudah akhirnya tidak digilir oleh Rasulullah karena memang Saudah sendiri yang menyerahkannya kepada Rasulullah supaya tidak usah digilir. Yang penting dia tetap ya dianggap dan diresmikan sebagai istri walaupun tidak mendapatkan giliran begitu ya. Nah, itu. Apa yang diinginkan oleh Saudah tidak ada lain adalah supaya dia tetap dianggap dan dihitung sebagai salah satu istri Rasulullah ketika nanti beliau dibangkitkan di hari kiamat nanti. Ya, itu yang diinginkan oleh Saudah. Dan karena dia merasa seolah-olah dirinya sudah tua, mungkin Rasulullah tidak nyaman bersama dia gitu, maka ya Saudah menyerahkan harinya, hari giliran Rasulullah bersama dia itu diserahkan kepada Aisyah, ya, itu seperti itu. Perlu kita perhatikan juga bahwa tidak ada satu pun daripada istri-istri Rasulullah yang Rasulullah nikahkan itu dalam keadaan perawan kecuali Aisyah. Tuh. Terus tidak ada satupun istri Rasulullah yang Rasulullah nikahi setelah wafatnya Khadijah kecuali juga atas ya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala secara pribadi kepada Rasulullah agar menikahi si fulanah dan lain sebagainya ya. Jadi ya istilahnya andaikan Saudah itu adalah tadi dikatakan merasa dirinya sudah tua, tapi karena ini adalah perintah Allah gitu, maka Rasulullah harus menjalankannya untuk menikahi Saudah. Ya, jadi nikahnya Rasulullah dengan istrinya yang banyak itu sangat memungkinkan, bukanlah semata-mata untuk melampiaskan hawa nafsu, tapi memang karena
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu hadisnya ya. Lalu bagaimana hadis yang lain? Karena muttafaq alaih berarti sangat memungkinkan perawi-perawi yang lain itu nanti akan ada yang meriwayatkan hadis ini secara lafzon wa maknan. Tuh ya. Ini yang paling tinggi. Lafzon wa maknan artinya hadis ini sebagaimana yang diriwayatkan sumbernya dari Aisyah, ya baik ucapan maupun maknanya persis sama sebagaimana yang didapatkan dari Aisyah ya. Itu namanya lafzon wa maknan. Terus ada juga ya yang lafzonnya saja maknanya mungkin berbeda. Ada juga yang maknanya saja lafaznya berbeda. Ada juga ya yang menambahkan lagi ya, bukan saja lafzon wa maknan tapi ada penambahan kalimat yang lain. Mana misalnya di sini dikatakan Zadal Bukhariyu. Ya, Imam Bukhari menambahkan ya walailataha ya dan malamnya. Nih, di sini nih perhatikan. Ya qasimu li Aisyata yaumaha ya wa yauma saudah walailataha. Itu begitu. Itu periwayatan Imam Bukhari itu begitu. Ya. Wa yauma saudata walailataha. Harinya saudah dan malamnya saudah. Nah, berarti kalau begitu anggaplah nih kalau seandainya Rasulullah menggilir istrinya berdasarkan hari. Ya. Anggap misalnya Aisyah mendapatkan hari Senin, ya. Saudah mendapatkan hari Kamis. Ini gampangnya aja nih ya contohnya ya. Maka Saudah menyerahkan ya hari Kamis atau malam Kamis, ya hari Kamis dan malam Kamis itu agar Rasulullah berada di rumah Aisyah, tidak perlu datang ke rumah dirinya, dalam hal ini adalah Saudah. Itu seperti itu. Nah, periwayatan Bukhari dengan menambahkan walailataha menunjukkan bahwa ya Rasulullah bukan saja siang ada di rumah Aisyah yang merupakan harinya Saudah, tapi juga malamnya gitu. Ya. Misalnya kalau dihitung malam ya dari hari Rabu nih, misalnya maghrib tuh. Maghrib itu kan malam Kamis. Nah, berarti itu malam Kamis. Ya, besok hari Kamis. Nah, itu harusnya ada di rumah Saudah, kira-kira begitu, ya. Harusnya ada di rumah Saudah. Tapi karena Saudah menyerahkannya kepada Rasulullah, maka malam Kamis dan hari Kamis menurut periwayatan Bukhari, Rasulullah tidak berada di rumah Saudah tapi berada di rumah Aisyah, gitu, ya. Kemudian wazada aidan fi akhirih, dan beliau Imam Bukhari menambahkan juga pada akhir hadisnya. Nah, tambahannya apa? Sasutia dibiruin lagi nih. Iya. Tabtaghi bidzalika ridha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya sampai situ. Tabtaghi, Saudah mengharap ya mencari bidzalika dengan menyerahkan harinya kepada Aisyah, mencari apa? Ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, itu seperti itu. Jadi apa yang diinginkan oleh Saudah ya, bukan mungkin karena dia tidak mau melayani Rasulullah ya, tapi lebih daripada itu adalah agar dia mendapatkan keridhaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Akhrajahu Abu Dawud, ya, hadis yang tadi itu seperti itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya. Terus wadakara fihi sababal hibati, dan Abu Daud menjelaskan tentang sebab ya hibahnya atau pemberiannya Saudah kepada Aisyah. Bisa nadin dengan sanad rijalu Muslim. Ya, yang perawi-perawinya adalah perawi
ya Imam Muslim. Apa katanya? Anna saudata nih, menyebutkan sabab pemberiannya ya. Terus dinaikin boleh Ustaz Sutria sampai ya sampai saudata ya. Terus lagi satu lagi. Oke. Ya cukup. Anna saudata, bahwa saudah hina asannat, ketika dia merasa sudah tua, wa khafat ayyufariqaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ia khawatir kalau dicerai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qalat, beliau berkata, ya, kata saudah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, yaumi li Aisyah, ya, hari giliranku, ya, hari giliranku, hari di mana engkau menggilir aku, li Aisyata, itu aku serahkan untuk Aisyah, ya. Lalu faqabila dzalika, maka Nabi menerima hal itu, ya. Fafiha, maka di dalam hibah tersebut, wa asbahaha, dan hal yang serupa dengan kasus tersebut, nazalat, turunlah ayat, ya. Wa ini mura'atun khafat min ba'liha nusyuzan au i'radan, dan sesungguhnya ada seorang perempuan yang merasa takut, ya, dari suaminya kalau ia merasa nusyuz, ya, menyimpang, au i'radan, atau membangkang, ya. Nah, jadi khawatir rasa-rasanya tuh si Aisyah, Saudah, kalau seandainya dia yang sudah tua ini dianggap, ya, dianggap menyimpang, dianggap membangkang, sehingga akhirnya jauh lebih baik, ya, tetap dianggap atau tetap dinyatakan sebagai istri, tetapi hari di mana kewajiban Rasulullah menggilir itu diserahkan saja kepada Aisyah, ya. Ya, diketahui rasa cinta Aisyah, namanya Rasul juga manusia begitu ya. Rasa cinta Rasulullah kepada Aisyah memang sangat begitu mendalam begitu. Tidak jarang begitu atau seringkali Rasulullah sampai bertanya-tanya, ya, pada dirinya, kapan waktu giliran di rumah Aisyah gitu, ya. Kapan, ya, giliran Aisyah. Nah, itu terutama pada waktu beliau sakit itu, ya, itu hampir setiap berada di rumah istrinya yang lain selain di rumah Aisyah, Rasulullah banyak bertanya, ya, kapan giliran saya di rumah Aisyah. Nah, ini satu pertanda bahwa, ya, cinta Rasulullah kepada Aisyah begitu mendalam, dan itu sebagaimana sudah kita jelaskan bahwa yang namanya cinta itu maqdurun, ya, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hambanya, ya, bukan hamba yang menetapkan cinta kepada, ya, pasangannya, atau kalau laki kepada istrinya, kalau istri kepada suaminya. Artinya apa kalau begitu? Kalau suami mencintai istrinya, ya, Allah lah yang membuat cinta itu kepada sang istri, gitu ya. Suami yang mencintai istrinya, cinta itu diukur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar si suami mencintai istrinya. Sebaliknya, manakala istri mencintai suaminya, si istri itu tidak bisa untuk melebihi, melampaui, mengurangi cintanya kepada suami, karena cinta itu juga adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Nah, jadi boleh dikatakan yang namanya cinta itu adalah, ya, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada orang yang bisa menambah, mengurangi dan lain sebagainya begitu, ya, karena itu adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian maka, ya, bagi kita yang memiliki istri, yang memiliki suami, ya, yang perempuan memiliki suami, yang laki memiliki istri, itu merupakan, ya, satu anugerah yang besar yang Allah berikan, ya, kepada
masing-masing ya, suami yang punya istri dianugerahkan cinta oleh Allah, istri yang punya suami juga dianugerahi oleh Allah untuk merasa cinta gitu ya. Itu udah nggak bisa diotak-atik tuh yang kayak begitu ya. Sampai Rasulullah pun ya rasa cintanya kepada Aisyah nggak bisa nggak bisa dikurangi, diatasi atau dihilangkan atau apalah pokoknya ya, untuk menunjukkan agar cinta Rasulullah kepada Aisyah itu berkurang tuh nggak bisa. Emang udah Allah atur seperti itu, sehingga Nabi Muhammad pun tidak mampu untuk menghilangkan ya rasa cinta yang lebih tinggi kepada Aisyah dibandingkan dengan cintanya kepada yang lain gitu ya. Itu udah hal yang sulit untuk dihilangkan kayak gitu, karena cintanya itu adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami ya, laki-laki tinggal memakai saja cinta itu, karena itu adalah buatan Allah. Istri ya begitu juga, tinggal memakai saja cinta tersebut untuk ya suaminya. Sama seperti Allah memberikan kita jantung ya. Itu jantung ya, ketika Allah kasih kepada kita dalam keadaan sempurna, dalam keadaan sehat, bisa memompa darah dan lain sebagainya. Ya begitulah cinta. Terus nanti kalau jantungnya udah sakit atau waktunya sudah hilang, ya itu bisa jadi ya Allah cabut itu rasa cinta tersebut kayak begitu. Sebagaimana jantung kalau memang udah sakit, ya timbul rasa sakit jantung tuh seperti itu ya. Karena itu juga adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa akhraja Ibnu Sa'din birijalin thiqatin, dan Ibnu Sa'ad juga meriwayatkan dengan perawi-perawi rijal hadis yang terpercaya min riwayatil Qasim bin Abi Bazzah mursalan, yang sumber periwayatannya dari Al-Qasim putra Abu Bazzah sebagai hadis mursal. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam talaqaha, bahwa Nabi pernah mencerai Saudah, yakni Saudata, yaitu yang dimaksud itu adalah Saudah. Faqa'adat ala tariqihi, maka Saudah duduk di mana ya jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tuh bilangnya jegat ya. Rasulullah nih kalau mau ke masjid lewat sini. Rasulullah kalau mau ke rumah Aisyah lewat sini. Rasulullah kalau mau ke rumah Hafsah lewat sini. Nah itu kira-kira seperti itu. Di jalan mana nih yang kira-kira hari ini Rasulullah mau kemana nih ya kan. Itu orang-orang udah pada tahu tuh kira-kira, termasuk juga Saudah. Maka Saudah duduk di jalan untuk menunggu Rasulullah ya, di mana Rasulullah selalu membiasakan diri lewat situ. Ketemu akhirnya. Waqalat ya. Lalu Saudah berkata, walladzi ba'atsakal firasya ya. Demi Allah yang membangkitkanmu ya, yang membangkitkanmu bagaikan kasur bagi aku, kira-kira begitu ya. Mali fir rijali hajah, aku tidak butuh lagi kepada laki-laki. Walakinni, akan tetapi aku uhibbu, sangat ingin, sangat cinta, sangat pengen an ub'atsa, agar aku dibangkitkan. Mohon kalau Ustaz Sutria bisa kasih harokat Dani. An ub'atsa. Bisa nggak diharakatin? Ya. Yang ini nih. An ub'atsa, karena itu bacanya agak ribet ya. Ya, terus oke. Nah, iya. Fi'il mudhari majhul berarti ya. Fi'il mudhari majhul. Fi'il mudhari majhul, betul ya. Agar aku dibangkitkan. Tuh ya, agar aku dibangkitkan ma'a nisaika, bersama istri-istri kamu yaumal qiyamah ya, pada hari kiamat. Nih yang diinginkan oleh
Saudah tuh seperti itu ya. Saya ya tidak lagi butuh ya hal-hal yang terkait dengan hubungan laki dan perempuan pokoknya ya. Yang saya inginkan, yang saya cintai, yang saya suka adalah agar saya nanti dibangkitkan ya masih berstatus sebagai istri gitu ya, sebagai istri kamu wahai Rasulullah, dibangkitkan bareng-bareng dengan istri-istri Rasulullah yang lain. Itu yang Saudah inginkan ya. Fa'ansyuduka, maka aku bersumpah billadzi anzala alaikal kitaba ya, dengan nama Allah yang menurunkan kepada kamu Alkitab, Al-Quran. Hal tolak tani biwajdatin wajadtaha alayya. Ya, apakah engkau mentalak aku dengan satu ya keadaan yang engkau temukan keadaan tersebut alayya pada diriku? Ya. Qala la, Nabi menjawab tidak. Ya. Yang dimaksud dengan wajdatin wajadtaha ini mungkin karena Aisyah merasa dirinya tua, kalau begitu ya. Maaf, Saudah merasa dirinya sudah tua, seolah-olah Saudah itu mengatakan, wahai Rasulullah, apakah engkau mentolak saya gara-gara tua yang ada pada diri saya begitu? Lalu Rasulullah menjawab, la, ya, tidak. Qalat, lalu Saudah berkata lagi, fa'an syudakallahu, ya, maka aku bersumpah kepadamu, ya, lama roja'tani, manakala engkau mau rujuk kepadaku, ya. Faraja'aha, maka Rasulullah akhirnya rujuk kembali kepada Saudah. Qalat, lalu ia berkata, fa inni, maka sesungguhnya ja'altu yaumi, aku jadikan hari giliran aku, ya, di mana engkau akan menggilir aku, untuk aku tuh aku serahkan li Aisyata, aku serahkan kepada Aisyah, hobatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini katanya cerita yang diambil dari periwayatan Abu Daud dari hadis Qasim bin Abu Bazzah bahwa ada kasus yang melatar belakangi kenapa Saudah itu menyerahkan harinya kepada Aisyah. Ya, jadi katanya Rasulullah pernah mencerai Saudah, ya, mencerai Saudah karena situasi dan kondisi keadaannya begitu ya. Nah, akhirnya Saudah minta agar Rasulullah merujuk kembali, ya. Akhirnya Rasulullah siap untuk merujuk kembali. Lalu Saudah berjanji, kalau engkau merujuk kembali kepada aku, maka akan aku serahkan hariku kepada Aisyah. Ya, yang penting aku tetap dianggap sebagai istri, dan nanti ketika aku dibangkitkan di hari kiamat, aku, ya kata Saudah, bangkit bersama istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, masuk dalam kategori istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Bapak Ibu sekalian, wanita yang manapun itu nanti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai istri dari suaminya yang terakhir, ya, di mana dia wafat, di situ dia akan menjadi, ya, istri terakhir dari suami yang ada begitu, ya. Jadi Saudah ini kan janda, udah pernah nikah sebelumnya, ya, udah pernah nikah sebelumnya, lalu Rasulullah mengawininya begitu, ya. Nah, kenapa Saudah begitu pengen menjadi istrinya Rasulullah? Harapannya, ya, Saudah itu nanti akan bangkit bersama Rasulullah dan menjadi istrinya Rasulullah. Kan, ya, manakala Rasulullahnya ada di surga, ya boleh dikatakan mustahil istri-istrinya kecebur ke neraka begitu, apalagi tanpa ada syafaat, padahal di dunia pernah hidup bersama-sama begitu, ya.
Apalagi yang namanya istri, ya kan? Yang namanya istri kan tentu ya paling tidaklah, walaupun mungkin tidak pernah berhubungan nih, tapi tidak mungkin ya, tidak pernah berhubungan badan begitu misalnya, nggak mungkin terjadi. Andaikan ada istri Rasulullah yang tak pernah berhubungan badan, tapi pernah ya menyentuh ya anggota tubuh dari Rasulullah, misalnya bersalaman, ciuman dan lain sebagainya, itu saja sudah menjadikan jaminan bagi siapapun yang bisa menyentuh tubuh Rasulullah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebegitu hebatnya tuh tubuh Rasulullah, ya. Siapa saja yang pernah bersalaman, bersentuhan dari semua anggota tubuh Rasulullah, dapat dipastikan dia masuk dalam kategori orang yang masuk ke dalam surga. Tentu bersentuhannya dalam keadaan iman dan Islam. Kalau yang namanya istri, kan mustahil kalau hanya bersentuhan tangan doang, ya kan? Nah, demikianlah yang diinginkan oleh Saudah, ya, agar ia tetap menjadi istri Rasulullah, sehingga nanti ketika dibangkitkan di hari kiamat, ia masih tetap bersama jajaran, ya, atau jajaran istri-istri Rasulullah SAW. Yang dengan demikian sangat memungkinkan, ya, ia jauh lebih mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala karena masuk dalam jajaran istrinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, gitu ya. Nah, maka tadi dikatakan bahwa Saudah pernah menikah dengan orang lain, ya, tetapi karena beliau terakhir suaminya adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka Saudah tetap itu menjadi istrinya Rasulullah sampai di hari kiamat nanti. Suaminya yang pertama atau yang keberapa pun, ya, sudah putus tuh hubungannya dengan adanya perkawinan dengan Rasulullah. Begitu juga nanti wanita-wanita yang lain, misalnya ada perempuan ya pernah menikah dengan fulan terus mati misalnya atau cerai. Lalu dia nikah lagi dengan laki-laki lain yang baru lagi, ya. Ternyata umurnya juga pendek, ya. Mati atau cerai lagi begitu misalnya. Terus ya nikah lagi, ya. Akhirnya cerai, ya, atau mati begitu. Sampai berkali-kali kawin, nikah dengan ya laki-laki sampai akhirnya ada laki-laki terakhir di mana dia wafat di situ, gitu ya. Di mana dia wafat, status istrinya itu adalah istri siapa, gitu ya. Nah, baik dia wafat duluan atau suaminya wafat duluan, di mana dia tidak nikah lagi, nah itulah dia nanti menjadi pasangannya terakhir. Nah, contohnya nih Saudah, ya. Saudah pernah menikah dengan orang lain, lalu kemudian menikah atau dinikahi oleh Rasulullah, ya. Saat Rasulullah wafat, Saudah masih ada, ya. Ya, saat Rasulullah wafat, Saudah masih ada dan ya hidup lama, tapi Saudah tidak nikah lagi dengan laki-laki manapun karena statusnya Ummul Mukminin. Ya. Nah, maka dengan demikian Saudah itu adalah berstatus sebagai istri Rasulullah ketika Rasulullah wafat, ya. Nah, berarti kalau begitu ya nanti Saudah itu dibangkitkan di hari kiamat sebagai istrinya Rasulullah karena Saudah tidak nikah lagi dengan yang lain. Apalagi pada waktu Rasulullah wafat, Saudah masih terikat sebagai istri begitu, ya. Maka statusnya adalah sebagai Ummul Mukminin. Yang namanya Ummul Mukminin, ya, itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun karena siapapun manusia yang paling mulia statusnya sebagai orang beriman, ibunya itu adalah istrinya Nabi, gitu, ya. Nah, karena ibunya adalah istri-istri Nabi, maka semua laki-laki itu seolah-olah menjadi anak, gitu ya. Semua laki-laki, termasuk juga perempuan, gitu, dari umat Rasulullah itu menjadi anak-anak daripada istrinya Rasulullah. Nah, nanti
yang dimaksud dengan disebut dengan anak sabab namanya, ya. Ada anak nasab, ada anak sabab. Anak nasab itu yang pertaliannya darah melalui kelahiran, pernikahan. Nah, tapi kalau anak sabab, ya contohnya itu adalah anak, ya, dari murid tuh misalnya, ya, guru punya murid, itu anak namanya tuh, tapi disebut dengan anak sabab namanya, bukan anak nasab. Umat Islam yang beriman kepada Aisyah, ya, itu harus jadi ibu, maka disebutlah Aisyah sebagai Ummul Mukminin, kan begitu namanya. Saudah juga Ummul Mukminin. Laki-laki manapun kan tidak boleh mengawini ibunya, ya kan? Nah, maka semua istri-istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu haram nikah dengan siapapun karena statusnya adalah sebagai ibu dari laki-laki manapun. Itu begitu, ya. Karena yang namanya status ibu kan nggak boleh dinikahi oleh anaknya gitu, ya. Nah, maka Saudah, Aisyah, Hafsah, ya, Maria Qibtiyah dan lain sebagainya itu adalah istri Rasulullah, statusnya Ummul Mukminin, ya, nanti akan dibangkitkan kembali sebagai istri Rasulullah di akhirat kelak. Ya, maka semua istri Rasulullah setelah Rasulullah wafat itu dilarang nikah dengan siapapun di situ, ya. Nah, itu. Nah, termasuk juga Saudah, ya. Nah, inilah yang diinginkan oleh Saudah agar nanti Saudah, ya, karena cintanya kepada Rasulullah, baktinya kepada Rasulullah sebagai istri, berharap agar tetap dijadikan sebagai istri dan nanti di hari kiamat statusnya tetap sebagai istri Rasulullah gitu, ya. Wafil hadisi dalilun, dalam hadis ini sebagai dalil ala jawazi hibatil mar'ati naubataha lidurratiha, atas bolehnya, ya, menghibahkan si perempuan tentang gilirannya bagi atau kepada madunya, ya. Madunya itu tuh istri suaminya begitu maksudnya. Durrah tuh bahasa Arabnya adalah istri dari suaminya gitu. Ya. Aisyah itu istri Rasulullah. Saudah itu istri Rasulullah. Nah, kalau di sisi Aisyah, Saudah itu namanya Durrah, ya, madunya gitu. Terus di sisi Saudah, Aisyah adalah Durrah juga begitu. Nah, jadi kalau Saudah, ya, sebagai istri, sebagai madu daripada Rasulullah, kemudian menyerahkan gilirannya kepada Aisyah, ya, itu katanya diperbolehkan berdasarkan hadis ini. Wayonta baru ridho zauji, ya, dan harus diperhitungkan keridoan suaminya. Li'anna lahu haqqan, karena suami memiliki hak fi zaujati pada istri. Falaisalaha, maka tidaklah benar bagi istri antus kita haqqahu, untuk menggugurkan hak suami, illa biridahu, kecuali dengan ridho suami itu. Nah, jadi Saudah menyerahkan gilirannya kepada Aisyah itu karena cinta kepada Rasulullah dan berharap ridhonya Rasulullah begitu, ya. Nah, enggak boleh tidak berdasarkan ridhonya Rasulullah begitu, ya. Apa namanya, harus paling tidak bahasa sekarangnya itu adalah mendapatkan restu dari Rasulullah bahwa Saudah menyerahkan, ya, gilirannya kepada Aisyah gitu. Kalau seandainya Rasulullah nggak mau, saya nggak mau, ya, tetap kamu mendapatkan giliran, ya udah batal itu, ya, penyerahan giliran yang dia inginkan untuk orang istri yang lain itu batal. Jadi memang istrinya menyerahkan, ya, kepada madunya begitu. Udah kamu tinggal aja lah di sana, giliran saya kamu nggak usah kemari gitu misalnya kan. Nah, lalu suaminya itu redo, oke lah, mau gitu ya kan. Nah, itu berarti boleh dan bisa. Tapi kalau seandainya istri berkata begini, ya, malam ini malam Kamis misalnya, giliran istri A gitu ya kan.
istri A bilang, "Bang, kamu udah tinggal di rumah istri kamu aja," gitu ya kan. "Tidak, saya tidak mau, saya mau tinggal di rumah kamu." Itu enggak ya, itu enggak istri enggak boleh menolak ya. Dia harus menerima kedatangan si suaminya itu gitu ya. Karena si suami tidak redho atas ya penyerahan giliran itu kepada si ya istrinya atau kepada madunya begitu. Jadi tetap walaupun bagaimana terakhir ada pada restu daripada suami gitu. Wahtalafal fuqaha dan berbeda pendapat ya para ahli fikih idza wahabat naubataha lizauji. Jika istri menyerahkan gilirannya kepada si suami. Faqala al-aktsaru, maka berkata sebagian besar ulama, tasihhu sah ya, wa yukhassu biha zauju atau wa yakhussu biha zauju man arada. Dan suami boleh mengkhususkan dengan giliran tersebut kepada yang ia kehendaki. Jadi gini, suami nih misalnya, ya, suami punya istri 4, ya. Kita ambil namanya misalnya Aminah dan Hafsah gitu misalnya. Kata Hafsah, "Wahai suamiku, aku serahkan hari dan giliranku untuk Hafsah." Berarti itu dia nyerahinnya kepada Hafsah tuh begitu, bukan kepada suami. Kalau suami enggak redho, ya enggak boleh. Ya, dia suami tetap harus atau boleh datang kepada si istrinya itu. Tapi kalau seandainya dia menyerahkannya kepada suami, giliranku malam ini aku serahkan dah kepada kamu. Ya. Nah, kalau diserahkannya kepada suami, nah itu menurut sebagian besar ulama sah. Dan suami boleh nanti menyalurkan giliran istrinya ini kepada yang mana yang ia kehendaki. Andaikan istrinya ada 4, ya. Istri A menyerahkan tuh kepada suami. Suamiku, nih kata si A, ya kan. Ini kan giliran aku serahkanlah kepada kamu, ya. Enggak usah kemari begitu. Nah, kalau suami nerima, nah suami ini boleh tuh nanti untuk menyalurkannya, ya, menggantinya atau memberikannya kepada istri yang mana yang ia kehendaki, karena tidak diserahkan kepada istri tapi diserahkan kepada suami gitu. Tapi kalau seandainya diserahkan kepada istri yang lain, maka suami harus menerima kalau redho gitu. Kata si A, "Wahai suamiku, giliran aku serahkan kepada istrimu si B." Nah, suami harus ada di rumah si B kalau begitu, ya. Kalau suami redho, suami menerima giliran tersebut dilimpahkan kepada si B, maka ya suami harus ada di rumah si B gitu, ya, istri yang B begitu. Wa hadza huwa zahir, dan inilah yang zahir. Waqila laisa lahu dalika, ya. Pendapat yang lain berarti kecil nih. Kalau yang namanya qila itu biasanya dhaif, ya. Laisa lahu dalika, suami bukan berperilaku sedemikian. Bal tasiru kal ma'dumati, bahkan giliran tersebut dianggap menjadi tidak ada. Tuh, ya. Jadi dianggap kosong, ya. Giliran tersebut dianggap kosong gitu. Jadi tidak untuk istri A, tidak untuk istri B, tidak untuk istri si C, ya. Misalnya istri D menyerahkan, "Pak, ya, atau Pak, nih giliran saya nih, ya, terserah kamu dah," gitu, ya. "Saya serahkan kepada kamu." Nah, kata alim ulama, ya, itu bukan kehendak suami untuk meletakkannya atau memberikannya kepada siapa saja, tapi dianggap menjadi tidak ada katanya, ya. Wakilah, dan dikatakan, berarti pendapat yang dhaif juga, in qalat lahu, ya, jika istri berkata kepada suaminya, ya, khussa biha man syi'ta, ya, khususkan giliran aku ini untuk istri yang kamu kehendaki. Jaza, maka yang demikian baru boleh, ya, baru boleh dia si suami itu memilih istri ABC-nya gitu, ya, yang ia kehendaki. La idza atlaqat lahu, ya, tidak boleh kalau istri itu ngomongnya secara bebas. Ya, istri ngomongnya begini, "Pak, malam ini giliran saya.
kamu nggak usah kemari, kamu serahkan saja tuh kepada, kamu datang aja dah kepada istri yang kamu yang mau gitu misalnya. Berarti itu kan tidak menentukan siapa tuh begitu ya. Nah, itu katanya yang demikian itu tidak dibenarkan katanya ya. Sehingga giliran ini katanya dianggap kosong gitu ya. Qalu, mereka berkata, wa yasihur ruju, dan boleh atau sah juga rujuk lil mar'ati bagi istri fima wahabat terhadap yang ia serahkan min naubatiha dari gilirannya, li anal haqqa yatajaddadu, karena yang namanya hak itu selalu ya renewable ya, diperbaharui. Artinya bagaimana kalau begitu? Misalnya ada istri 4 yang dia bilang kepada suami, ya Pak, ini giliran saya serahkan kepada kamu, ya, gak usah datang kemari, atau saya serahkan kepada istri si B, gitu misalnya. Nah, suatu saat si istri boleh tuh menarik kembali, ya, menarik kembali itu artinya bahwa giliran tersebut, ya, itu dibatalkan begitu. Jadi ditarik kembali agar si suaminya datang lagi ke rumah dirinya. Kalau tadi adalah kasusnya si D gitu, nah si suami harus datang lagi ke D tadi gitu. Dia boleh untuk menarik kembali atau untuk membatalkannya begitu ya. Inilah ya beberapa aturan-aturan yang ada pada ya menggilir ya istri. Jadi dari hadis yang kita baca ini paling tidak ya dapat diketahui bahwa seorang istri boleh ya memberikan gilirannya ya atau menyerahkan gilirannya kepada istri yang lain atau menyerahkannya kepada suami untuk menentukannya kepada istri-istri yang lainnya. Sehingga suami tidak harus datang kepada dirinya. Ya, saya nggak tahu apakah yang sedemikian itu bisa berlaku pada istri-istri manusia selain istri Nabi begitu ya. Kalau ini kan kasusnya kasus Saudah, istrinya Nabi ya. Ya karena istri Nabi mungkin dia bisa berperilaku seperti itu kali. Tapi kalau istri manusia biasa ya yang punya 2, 3, 4 dan lain sebagainya, ya saya nggak tahu juga karena belum kedengeran gitu kasus-kasus ada seorang kiai kah, seorang ulama kah, atau seorang apalakah ya yang punya istri lebih dari satu, lalu kemudian istri yang lainnya mempersilahkan suami untuk berada di rumah istri yang lain, bukan di rumah istrinya begitu. Nah, kalau ini terjadi pada istri Nabi ya itu hal yang sangat memungkinkan terjadi. Tapi kalau sebagai manusia biasa kayaknya sih agak terlalu berat ya. Walaupun itu sangat mungkin terjadi, ya sangat mungkin terjadi di mana seorang istri menyerahkan gilirannya, entah menyerahkan kepada suaminya atau menyerahkan kepada istri madunya begitu, agar suaminya berada di sana begitu ya. Baik, demikian mungkin Ustaz Bagus. Baik, terima kasih Pak Haji. Banyak sekali ya urutan-urutannya ya, tolak 1, rujuk, tolak 2, rujuk lagi, tolak 3, rujuk, dan juga tolak keempat. Ya itu sudah tidak bisa dirujuk lagi kan, karena kan memang sudah cerai berkali-kali, sudah sampai 4 kali, makanya tidak bisa dirujuk ya. Ini kan memang sudah ada ketentuan umum di kalangan masyarakat. Baik Bapak Ibu dan para asatizah, yang sudah buka mikrofon ya mungkin Pak Yahya dulu ya, tafadhol. Nggak apa-apa, yang lain silahkan. Taib. Saya nanti belakangan nggak apa-apa. Taib. Kalau nggak ada yang lain baru saya. Baik, untuk ini ada ini apa? Ibu Dini Nurhayati. Assalamualaikum Ibu Dini. Salam. Ibu Dini, Assalamualaikum. Banyak nggak ini ya? Ya mungkin Ustadz Suhirman dulu ya, bisa di ini lagi, silakan. Ataupun ya nanya tentang tema lain juga boleh. Oke, silakan Pak Ustadz Julhilman, nanti baru saya. Pak Kiai mau numpang nanya Pak Kiai. Betul. Kalau kita lihat tadi perhatikan hadis itu berarti Rasulullah pernah menceraikan istrinya Saudah. Nah sering kita dengar kalau kan ada ceramah begitu di akad nikah, Rasulullah bersabda apa namanya itu yang sangat dibenci barang halal adalah nikah, apa cerai gitu Pak Kiai. Iya. Berarti hadis ini bertentangan dengan yang baru kita baca Pak Kiai. Gimana penjelasannya Pak Kiai? Syukran. Ya. Begini,
bukan berarti bahwa kalau cerai itu sesuatu yang sangat dibenci Allah, lalu kemudian Nabi tidak menjalankannya. Malah Nabi harus menjalankannya, gitu. Sebagai realisasi bentuk syariat, gitu ya. Kalau kita kan memang bercerai ya emang untuk meninggalkan istri kita. Tapi kalau Rasulullah menceraikan istrinya itu adalah bentuk daripada syariat begitu, sebagai bukti bahwa memang bercerai itu di dalam agama Islam ada gitu. Contohnya ya Rasulullah begitu ya kan, sebagai dalil. Jadi ada yang disebut dengan hadis fi'li namanya ya. Seingat saya Rasulullah katanya lebih nikah dari 11 begitu, dan ada istrinya yang diceraikannya. Kan pada waktu itu pernah ya kita baca, saya lupa namanya, itu istrinya yang diprovokatori oleh istri-istri yang lain ya, kalau nanti Rasulullah masuk katakan kepada beliau a'udzu bika gitu, kalau nggak salah, aku a'udzu billahi minka kalau nggak salah begitu ya. Istri-istri yang lain tuh provokatornya bilang begini, Rasulullah senang banget tuh kalau seandainya dia masuk kepada istrinya, lalu istrinya bilang a'udzu billahi minka begitu, aku mohon perlindungan kepada kamu ya. Atas provokator dari istri-istri Rasulullah, akhirnya istri Rasulullah yang baru dinikahinya itu ngomong kayak begitu, a'udzubillahi minka katanya. Akhirnya ya Rasulullah ya merasa ini bukan hal yang baik, diceraikan ya istrinya tadi itu. Nah, tapi bercerainya itu ya bukanlah untuk menuruti hawa nafsu, tapi bagian daripada proses ya pemberlakuan syariat. Artinya walaupun Allah murka, cerai itu ada gitu, dan itu memang berlaku di dalam ajaran agama Islam. Betul kalau memang halal yang paling buruk, halal yang paling Allah murkai adalah talak. Tapi bukan berarti kemudian talak itu nggak bisa dikerjakan di dalam agama Islam gitu ya. Sebab kalau seandainya Rasulullah nggak pernah bercerai gitu misalnya dalam perkawinannya, itu nanti sulit bagi umat Islam untuk mencari dalil gitu. Mana dalilnya? Kan dulu Rasulullah nggak pernah bercerai. Nah, ya kan? Akhirnya umat Islam yang mungkin kasus rumah tangganya itu terjadi ketidakcocokan dan lain sebagainya, kan itu terjadi pada banyak kasus gitu kan. Nah, ini menjadi ya dalil bahwa Rasulullah pernah bercerai dan memang itu sesuatu yang buruk. Ya, tetapi bagi Rasulullah ini adalah sebagai sebuah pembentukan hukum syariat bahwa itu adalah ya benar terjadi pada diri Rasulullah dan menjadi hadis fi'li sebagai sebuah dalil bahwa bercerai itu ada di dalam agama Islam, walaupun itu adalah sebagai sesuatu yang paling buruk di hadapan Allah. Hadis abghadul halal ilallahi at-talaq itu sebagai mediator kira-kira atau mediasi. Maaf. Bahwa ya bercerai itu adalah sesuatu yang amat buruk begitu. Allah nggak suka. Ya Allah sangat tidak suka. Tetapi kalau terjadi ya apa boleh buat begitu, ya kan? Kalau terjadi apa boleh buat begitu, maka harus terlaksana begitu, harus terjadi begitu. Tapi dengan bercerainya Rasulullah itu yang menyebabkan akhirnya bercerai itu menjadi punya landasan hukum gitu ya. Jadi gini para bapak sekalian, di dalam syariat Islam ya, hukum itu bisa berlaku manakala ada dalil ya. Untuk dalil itu boleh berdasarkan Al-Qur'an. Itu yang paling tinggi. Dalil kedua berdasarkan hadis. Hadis boleh jadi hadis qauli, boleh hadis fi'li, boleh hadis takriri. Itu begitu ya. Jadi hukum Islam itu berlaku harus ada dalil ya. Apakah yang ingin dijelaskan sebagai sesuatu yang dibolehkan harus ada dalilnya ya. Nah, kalau yang dibolehkan itu semakin tinggi perintahnya, maka nanti bisa jadi menjadi wajib ya. Semakin turun ya menjadi mustahab, menjadi sunnah gitu ya. Sesuatu yang dilarang semakin tinggi larangannya berdasarkan dalil yang kuat, maka nanti larangan itu menjadi haram. Ya, kalau larangannya lemah, nah itu nanti bisa menjadi ya
makruh, mubah dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Ini yang harus kita pegang baik-baik nih, ya. Tidak bisa di dalam ajaran Islam melakukan sesuatu tanpa dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah apabila bentuknya adalah khususnya ibadah mahdoh atau aturan syariat. Ya, itu begitu. Tidak boleh kita memutuskan hukum berdasarkan tidak adanya perbuatan dari Rasulullah. Nggak boleh tuh, gitu. Ya, masa tidak dilakukan oleh Rasulullah menjadi dalil? Nggak bisa. Yang namanya dalil itu harus terbaca, ya, harus terbaca. Mungkin bapak-bapak yang pernah memiliki kemampuan di dalam bidang hukum, itu yang namanya undang-undang harus tertulis tuh, ya kan? Sebagai dalil pelaksanaan hukum itu adalah undang-undang harus tertulis, ya. Tidak boleh tidak dilakukan oleh seseorang lalu dijadikan sebagai dalil, gitu. Contoh begini deh yang paling gampang nih. Ada tempat ronda, apa tuh namanya? Tempat siskamling itu apa namanya? Tempat kumpul-kumpulnya tuh. Ya siskamling atau ronda lah di situ. Iya, ada tempat kumpul-kumpulnya gitu kan ya, gitu di situ tuh pada kumpul gitu di Pos tempat pos ronda. pos ronda, ya. pos ronda. Nah, lalu ada yang bilang begini, ya, dilarang nongkrong-nongkrong di pos ronda, gitu. Orang bertanya, lah kenapa kok dilarang nongkrong di pos ronda? Karena Pak Lurah kagak pernah nongkrong di pos ronda. Itu dalilnya begitu, ya. Nah, ini nggak bisa dijadiin dalil, ya. Nggak bisa dijadiin sumber hukum karena tidak nongkrongnya Pak Lurah di pos ronda, ya memang Lurah kan kagak punya kepentingan apa-apa nongkrong di pos ronda. Lalu tidak nongkrongnya Pak Lurah di pos ronda dijadikan dalil tidak boleh nongkrongnya orang-orang di pos ronda. Kalau mau bikin aturan tertulis, bikin ya, dilarang nongkrong di pos ronda dari jam sekian sampai jam sekian, tertanda lurah gitu. Nah, ini namanya dalil hukum gitu ya. Dalil hukumnya adalah adanya keputusan dari lurah yang melarang orang nongkrong-nongkrong di pos ronda. Apalagi jamnya ditentukan gitu ya kan. Nah, itu dalilnya ada. Mana? Yaitu surat edaran dari lurah yang ditandatangani lurah bahwa antara jam sekian sampai jam sekian itu tidak boleh duduk-duduk di pos ronda. Nah, ini namanya dalil tuh. Kalau dalilnya bahwa tidak boleh nongkrong-nongkrong di pos ronda, dalilnya adalah Pak Lurah tidak nongkrong di pos ronda. Itu bukan dalil kalau begitu, ya. Nggak bisa. Itu orang yang kayak begitu mah ya gobloknya kalau saya bilang tuh selebar awak, tahu selebar awak. Ya, selebar badan gitu, ya. Nah, contoh yang paling banyak begini kita nih. Ada orang yang mengharamkan maulid, ya. Ada orang yang mengharamkan tahlilan. Kita tanya, mana dalilnya? Ya kan? Enggak punya dia dalil. Enggak punya dia dalil. Dalilnya adalah Rasulullah tidak mengerjakannya. Itu aja. Lah kan sama tadi itu. Tidak boleh nongkrong di pos ronda. Dalilnya mana? Pak Lurah enggak nongkrong di pos ronda. Lah, masa Pak Lurah enggak nongkrong di pos ronda dijadikan dalil untuk dilarangnya nongkrong di pos ronda? Kalau mau dilarang, bikin aturan tertulis supaya orang-orang tidak nongkrong di pos ronda. Kalau yang tidak ada dalilnya, jangan dilarang-larang kalau begitu. Orang mau nongkrong di pos ronda, mau nongkrong di perapatan, ya kan? Ya itu mah tergantung kebutuhan dan tergantung agar apa tidak terjadi keseruhan juga udah selesai begitu, ya kan? Nah, ini kan banyak kita ini dilarang, itu diharamkan, itu dibilang bid'ah. Dalilnya Rasulullah nggak ngerjain gitu, ya kan? Kan enteng banget kalau begitu. Itu namanya dia nggak punya dalil tapi bikin hukum. Ya. Nggak punya dalil tapi bikin hukum. Tuh begitu. Nah, sekarang begini deh. Kalau seandainya Rasulullah tidak melakukan sesuatu, ya, kemudian akhirnya ya entah yang diharamkan dan lain sebagainya, itu nanti akan banyak banget itu, ya, pertentangan-pertentangan
yang sangat memungkinkan ya berbenturan satu hukum dengan hukum yang lain. Itu begitu ya. Maka tidak bisa dalil tidak tertulis ya itu dijadikan sebagai hukum, dalil hukum. Enggak boleh dalam ajaran Islam atau bahkan undang-undang manapun begitu, itu harus ada bukti tertulis, undang-undang negara ya, bab apa, pasal apa, nomor berapa harus jelas begitu ya kan. Di satu tempat misalnya di sini dilarang dagang ya kan, udah ada pasar nih misalnya. Di sini dilarang dagang oleh Satpol PP misalnya begitu. Ketika ditanya, Pak Satpol PP, kenapa kami dilarang di sini? Karena presiden kagak dagang kan di sini katanya. Lah, kan konyol kalau begitu. Gara-gara presiden kagak dagang di sini dijadikan dalil bahwa dilarang dagang di sini. Nah, nggak bisa ya. Nah, kalau seandainya memang di situ pengen dibikin larangan untuk berdagang, bikin surat ya, ditandatangani oleh presiden misalnya, oleh lurah ya dan lain sebagainya lah, orang-orang yang punya wewenang di situ ya. Nah, misalnya pemberitahuan, diberitahukan kepada halayak ramai bahwa ya dilarang dagang di sini. Di bawahnya ditandatangani tuh ya oleh lurah, oleh camat dan seterusnya. Orang-orang yang punya kepentingan di situ. Nah, itu namanya dalil hukum. Ya, ada ketentuan, ada dalil bahwa dilarang dagang. Kalau dilarang dagang, ya, kemudian dalilnya adalah RT kagak dagang di sini. Camat kagak dagang di sini, lurah kagak dagang di sini, sampai presiden pun kagak dagang di sini, maka dagang di sini dilarang. Itu mah ya terlalu bodoh bikin dalil yang kayak begitu ya. Terlalu bodoh, terlalu tolol kalau saya kayak bilang ya, tidak dilakukan oleh seseorang kemudian dijadikan dalil sebagai dilarangnya sebuah perbuatan begitu ya. Banyak kan sekarang tuh orang bilang tahlil nggak boleh, kenapa? Rasulullah nggak ngerjain. Maulid kenapa nggak boleh? Haram, bid'ah. Rasulullah nggak ngerjain. Tasbih ya, baca tasbih dengan biji-biji tasbih itu haram, bid'ah, dolalah. Kenapa? Karena pada waktu itu Rasulullah ya nggak punya tasbih katanya. Sekarang kalau kita gosok gigi pakai sikat gigi dan pakai pasta gigi itu bid'ah juga dong kalau begitu. Ya kan? Coba tuh cek-cek di rumah orang-orang Wahabi. Kira-kira mereka di rumah mandi pakai sabun enggak tuh? Ya. Kemudian mandi gosok gigi pakai odol enggak? Ya. Kalau seandainya mereka kalau seandainya mereka mandi pakai sabun, oh berarti mereka melakukan bid'ah karena mandi pakai sabun kan tidak dikerjakan oleh Rasulullah, ya kan? Gosok gigi pakai sikat gigi, pakai merek-merek tertentu tuh ya, Pepsodent ke, Close Up ke, dan apalah namanya begitu. Lalu mereka pakai, oh berarti kalau gitu mereka juga melakukan bid'ah kalau begitu. Karena kan dulu Rasulullah enggak ngerjain. Kalau dasarnya adalah haramnya sesuatu berdasarkan tidak dikerjakannya oleh Rasulullah, nanti berbenturan banyak dengan sesuatu ya, dengan kebiasaan yang kita kerjakan ya. Banyak deh tuh ya, kita mau ke kantor naik mobil ganti ya dengan onta ya kan. Kan dulu Rasulullah kagak pernah naik mobil, nggak pernah naik motor ya, maka ya dari rumah kita ke LBQ naik onta gitu. Kenapa? Ngikut Rasulullah. Rasulullah kemana-mana dulu naik onta. Itu Onta. kan, iya. Nah kita beli onta repot di sini ya kan. Terus nanti kasih makannya, naroknya di tempat parkiran dan lain sebagainya. Ribet dah pokoknya kalau kita sepenuhnya mengikuti perbuatan Rasulullah yang mungkin pada waktu itu belum masaknya, kira-kira seperti itu ya. Nah ini yang perlu kita camkan baik-baik. Demikian Pak Zulhilman. Saya dikit Pak Keren Yai Pak nyambung. Kiai, syukran. Afwan. Ya. Silakan Pak Yahya. Gini Pak Yai, saya itu ada pergaulan yang dengan orang-orang yang agak liberal gitu. Itu hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah itu terlalu maskulin, terlalu membela laki-laki dan kurang menghargai perempuan karena Abu Hurairah nggak nikah. Jadi dia sedikitnya itu kurang senang sama perempuan. Itu satu. Bener apa enggak tuh begitu?
Karena Abu Hurairah nggak menikah, maka hadisnya menjadi maskulin. Kedua, pertanyaannya, Abu Hurairah kan kenal Rasulullah, ngikutin Rasulullah hanya 4 tahun kalau nggak salah di Madinah. Tapi paling banyak meriwayatkan hadis. Sementara Ali yang dari kecil, yang mantu, yang paling disayang, yang mengudangi ilmu, hanya sedikit. Katanya ini apa, anti Syiah atau gimana itu? Gimana tuh Pak Guru kayak begitu tuh? Baik. Tuhan begitu. Saya kalau omongannya antara feminin dan maskulin dalam bidang apa? Masa sholat misalnya ada sholat laki, ada sholat perempuan gitu misalnya yang diriwayatkan oleh oleh Abu Hurairah. Gara-gara Abu Hurairah katanya terlalu maskulin, ada sholat laki, sholat perempuan begitu. Haji laki, haji perempuan, ya. Kan dalam hal ibadah tidak ada yang membedakan secara apa namanya, secara otomatis gitu. Ini perempuan harusnya begini, laki begini. Yang namanya rukun sholat, baik laki maupun perempuan sama, syaratnya sama. Cuman karena laki-laki auratnya berbeda dengan perempuan, itu saja tuh yang beda. Ya, bahwa perempuan lebih tertutup daripada laki-laki. Mulai dari takbir sampai salam sama semuanya, ya kan? Tidak ada unsur dalam takwa kepada Allah ya penyebutan feminin dan maskulin, nggak ada itu ya. Kadang-kadang memang perlu dibuktikan dulu yang kayak demikian ini apa namanya, ada nggak apa namanya bentuk-bentuk hadis yang dikembangkan oleh Abu Hurairah terhadap upaya pembelaan laki-laki dan menistakan perempuan gitu. Kalau nggak ada ya kenapa kita harus berbicara seperti itu, ya kan? Nggak mungkin. Itu yang pertama ya, gitu. Dalam hal ibadah-ibadah kayaknya nggak mungkin lah. Dalam perlakuan terhadap perempuan lebih ketat ketimbang laki-laki. Ada contohnya Pak Yahya? Ya kan apa namanya, pembatasan ke masjid umpamanya. Kemudian juga apa ya itu budak-budak perempuan boleh digauli oleh tuannya gitu loh. Itu Jadi atas perintah Abu Hurairah atau atas perintah Allah dan Rasulnya? Ya, tapi kan hadis yang meriwayatkan Abu Hurairah gitu. Sekedar Rasulullah Abu Hurairah itu kan hanya sekedar tempat penyaluran, penyampaian hadis ya. Tapi sumber utama hukum syariat itu ada pada Allah dan Rasulullah dan juga Allah gitu. Jadi ya kebetulan saja mungkin Abu Hurairah yang menerimanya hadis tersebut begitu ya kan. Itu. Jadi semua hukum tidak ada yang diriwayatkan oleh sahabat ya atau ditetapkan oleh sahabat selagi Rasulullah ada. Sahabat tidak boleh membuat sunnah apapun tanpa mendapat restu dari Rasulullah. Ya, nah, nanti kalau ada perbuatan yang dilakukan oleh sahabat, kalau mau jadi hadis, maka harus ditakrirkan oleh Rasulullah. Ya, nah itu seperti itu, baru menjadi sunnah. Contoh begini, suatu hari Rasulullah salat, ya, lalu di belakang makmum ketika sami Allahu liman hamidah itu ada makmum yang bilang begini, sami Allahu liman hamidah. Ya, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rasulullah dengar tuh ngomong makmumnya kayak begitu. Rasulullah dengar. Ya. Padahal Rasulullah nggak pernah ngajarin kayak begitu. Ya. Rasulullah nggak ngajarin bacaan lakal hamdu ya, sami Allah man hamidah Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rasulullah nggak ngajarin kayak begitu. Nah, kemudian akhirnya setelah selesai sholat, Rasulullah menoleh ke belakang, lalu bertanya, mana tadi orang yang baca ya sami Allahu liman hamidah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Lalu laki-laki itu nyaut, saya ya Rasulullah. Nah, lalu Rasulullah bilang, laqad ra'aitu bid'atan wa thalathina malaikatan yatadabaruna ya ayyaktuba
ma qara'tahu katanya. Aku melihat lebih daripada 30 malaikat turun berlomba-lomba untuk mencatat pahala yang kamu baca tadi itu. Nah, kalau begitu, yang dibaca oleh sahabat ditingkatkan kedudukannya menjadi hukum setelah ditakrirkan oleh Rasulullah tadi itu. Itu begitu, ya. Nah, kalau Abu Hurairah kan hanya sekedar menyampaikan saja. Rasulullah ngomong, Abu Hurairah dengar, ya, lalu Abu Hurairah kemudian menyampaikannya kepada orang lain yang tidak mendengar. Bukan Rasulullah yang bikin, bukan Abu Hurairah yang bikin. Mau hadis maskulin, mau hadis feminin, itu sumbernya dari Rasulullah. Ya, Abu Hurairah cuman nyebarin doang gitu. Nge-share aja dah, bahasa kita tuh nge-share bahasa sekarang tuh. Kalau di zaman Rasulullah udah ada WA, itu sumber utamanya itu adalah Abu Hurairah tuh yang nge-share hadis Rasul. Kira-kira tuh modelnya kayak begitu kalau sekarang nih ya. Sekarang kan kita ada peristiwa kita yang lihat pertama kali, kita rekam, kita share ke grup-grup. Nah, itu kita namanya perawi namanya tuh begitu. Nah, Abu Hurairah begitu. Tabrakan misalnya, kita mendapatkan tabrakan. Emang tabrakan kita yang bikin. Ya, bukan kita yang bikin. Tabrakan udah ada kejadiannya, kita ngerekam. Lalu pas kita ngerekam, kita sampaikan kepada grup-grup di teman kita. Ini ada tabrakan nih, mungkin keluarganya begitu. Oh, lalu kita bilang, oh kamu ya yang nge-share video ini yang bikin tabrakan. Lah salah kalau begitu ya kan. Sama seperti itu ya kan, terus seperti itu ya. Yang nge-share video bukanlah yang bikin tabrakan. Tabrakan adalah sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Yang nge-share video itu cuma nge-share doang terhadap satu peristiwa. Abu Hurairah begitu juga. Mau hadisnya feminin ataupun maskulin, beliau hanya sebagai ya penyebar berita dari Rasulullah, bukan yang membuat. Nggak nambahin, nggak ngurangin ya Pak Guru ya? Enggak boleh kan. Ya kan nggak boleh. Dalam hadis itu nanti masuk dalam kategori man kadzdzaba alayya muta'ammidan tuh namanya. Kalau begitu nambahin ngurangin tuh termasuk berita dusta namanya. Nggak mungkin lah sekelas Abu Hurairah dusta atas Rasulullah baik dengan cara menambah atau mengurangi gitu ya. Itu satu. Yang kedua, kenapa hadis Abu Hurairah itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya ya. Kalau kita cerita tentang Abu Hurairah, Pak Yahya ya, itu Abu Hurairah tuh bahasanya pengangguran. Ya. Oh, pengangguran dia. Daripada nganggur, udah nemenin aja Rasulullah gitu. Sampai tidurnya itu di pintu Rasulullah gitu. Karena memang orang susah, orang pengangguran, jadi di pintu kamar masuk Rasulullah yang menuju ke masjid, di situ tempatnya Abu Hurairah tidur. Jadi kapan aja Rasulullah buka pintu, lah pintu dulu kan kalau dibuka begeledak ya, geletak gitu. Belum lagi kalau engselnya udah kagak diminyakin, berbunyi dah kreot gitu ya kan. Masa kagak bangun Abu Hurairah kayak begitu ya kan. Nah, kapan saja Rasulullah buka pintu menuju ke masjid, karena memang Abu Hurairah tidurnya di depan pintu, pasti bangun. Itu begitu. Dan kemana saja Rasulullah berada, itu memang ditemenin oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu masuk dalam kategori sahabat yang masuk dalam kategori Ashabus Suffah katanya. Ashabus Suffah itu sahabat-sahabat miskin, sahabat-sahabat kere yang tidurnya itu di samping rumah Rasulullah. Kalau Bapak Ibu pergi ke Masjid Nabawi, itu di belakang makam Rasulullah itu ada balai-balaian begitu. Kalau saya bilang itu balai-balaian, ada tempat gitu ya, mungkin ukuran 3 kali 3 meter kalau begitu. Dibikin balai-balaian begitu, kayak panggung begitu ya. Kayak panggung. Nah, di situ tuh tempatnya tidurnya para ashabus suffah. Salah satunya Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah lebih dekat lagi ke pintunya Rasulullah, karena pada waktu itu katanya udah banyak sahabat yang tidur di situ. Salah satunya Abu Hurairah kagak kebagian. Udah tidur di pintunya Rasulullah ya. Jadi manakala Rasulullah kapan aja keluar, pasti ya Abu Hurairah tahu. Terus aktivitas Abu Hurairah, dagang kagak ya.
punya keluarga katanya juga kagak. Kan Abu Hurairah nggak kawin ya ceritanya ya gitu ya. Nggak nikah. Nggak nikah. Maka akhirnya kemana aja Rasulullah jalan, beliaulah yang mendampingi. Bayangin kalau seandainya Rasulullah tiap saat ngomong yang rekam adalah Abu Hurairah. Berapa banyak rekaman yang dimiliki oleh Abu Hurairah dibandingkan dengan Ali. Nah, Ali sendiri dagang, ya kan, ke pasar, kemana, bekerja, terus juga dakwah dan sebagainya. Pada waktu itu kan sahabat masing-masing juga ada yang Rasulullah tugaskan untuk cari jalan berdakwah dan lain sebagainya. Sementara Abu Hurairah nggak diizinin untuk berdakwah pada waktu itu. Ya udah ngikutin Rasulullah aja, kemana Rasulullah dakwah, kemana Rasulullah jalan, pasti Abu Hurairah ada di samping Rasulullah. Begitu. 4 tahun bersama Rasulullah, kalau tiap hari, iya, coba ada bayangin, ya kan, 4 tahun bersama Rasulullah tiap hari, itu kan kalau dihitung harinya saja 4 kali 360, ya kan, dibandingkan dengan siapapun orang yang paling dekat itu kan ketemunya jarang-jarang, mungkin lah waktu sholat, mungkin waktu taklim kali begitu ketemunya. Sementara Abu Hurairah kapan aja di mana aja itu memang mendampingi Rasulullah, masuk dalam kategori ashabus suffah ya. Jadi Abu Hurairah itu termasuk orang miskin yang memang nggak punya pekerjaan, nggak punya tugas, makannya aja datang dari Rasulullah. Bahasanya ya kalau istilah sekarang tuh Rasulullah orang titipin makanan tuh. Nah, itu Rasulullah bahasanya tuh ngelemparnya tuh ke sahabat-sahabat Ahlus Suffah itu tuh yang kere-kere begitu, ya kan. Ada orang nih bawain Rasulullah, ya Rasulullah nih ada korma sekilo, ya kan. Rasulullah palingan ambil 2-3 biji, kasih istrinya berapa biji gitu. Sisanya udah pasti ngelemparnya ke Ashabus Suffah tersebut. Dan itu adanya balik-baliknya atau itunya tuh tempatnya di belakang makam Rasulullah. Bapak-bapak coba dan nanti ya, mudah-mudahan sempat ya. Kalau lagi umroh, cari ya panggung ya ukuran sedengkul kita tuh tingginya begitu ya. Sedengkul kita tingginya itu di belakang makam Rasulullah. Di samping Raudhah ya. Di samping Raudhah. Para ya mohon maaf bukan ini kiai banyak yang ngomong sama saya begitu. Tempat Ashabus Suffah kalau bukannya wali-waliullah yang Allah tentukan masuk ke situ, kagak bakalan masuk. Tuh panggung itu tuh, ya kayak panggung lah memang bentuknya begitu. Jadi naik, jadi kita itu ke situ begitu. Kalau bukan Allah kalau orang mendapatkan izin dan bukan setingkat waliullah katanya, itu katanya tidak mungkin bisa naik ke panggung tersebut katanya. Karena berjejalan, berdesak-desakan orang yang pengen naik ke situ katanya. Ya. Ada sahabat bapak-bapak yang udah pernah ke sana? Ini ada Pak Zul, Pak Yahya, ya, Pak Andi. Nanti kalau kalau sempat umroh ya cari tuh yang namanya panggung Ashabus Suffah di sana, ya. Dan kalau udah ada di situ jangan sampai ada ketemu orang sejelek apapun, secantik atau seganteng apapun, jangan dikomentarin di dalam hati sekalipun begitu. Ini orang jelek banget. Itu bisa keluar tuh dari situ, ya kan? Kalau udah ada di Ashabus Suffah tuh, ya. Ya alhamdulillah pada waktu umrah saya berupaya untuk masuk ke wilayah tersebut dan alhamdulillah bisa masuk ke tempat panggungnya Ashabus Suffah seperti itu, ya. Ya kalau kiai bilang itu kalau bukan waliullah, kalau bukan orang alim katanya nggak bisa masuk situ. Saya coba paksain, ya akhirnya masuk juga ke situ, ya bisa. Jadi itu masuknya kalau mau masuk ke situ dari jam 1 jam 2 udah masuk ke Masjid Nabawi gitu, ya. Nah itu baru bisa kemungkinan naik. Itu juga tentunya tadi tuh ya seperti yang para ulama bilang bahwa itu enggak semua orang bisa masuk ke wilayah tersebut begitu, ya begitu. Baik itu saya mungkin. Makasih. Baik. Ya. Baik, karena ini udah jam 2:30 lewat ya. Nah, ini udah jam 3 kurang berapa nih? Kurang 12 ya. Kita diakhiri dulu dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari kami, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dari kami. Dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.
Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari kami, karena segala kebenaran, kesempurnaan hanya milik Allah. Dan nafa'anallahu bikum fid dunya wal akhirah. Hadanallahu wa ikum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. pamit juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Afwan. Sampai ketemu lagi hari Rabu ya. Bagi yang Allah. baru hadir, Bu Dini. Assalamualaikum Bu Dini. Bu Dini nggak dengar suaranya. Ibu Rahma Rarah? Enggak ya. Ibu Sundu Salim? Bu Sundu Salim? Tidak ada ya. Baiklah. Kalau begitu. Bu Tati. Assalamualaikum Bu Tati. Bu Tati. Oh, tampaknya tidak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dicatat dulu ya nomor HP Ibu ya, boleh kalau berkenan. Biar nanti saya masukin ke grup ya. Iya, ntar hari Sabtu, hari Rabu aja. Hari Selasa besok. Saya catat aja nomor HP Ibu dong kalau boleh. Mumpung saya lagi di sini. 08